to another daily coding videos guys. Tapi di kali ini kita nggak ngoding. Kita bakal belajar dulu. Jadi sebelum kemarin di video yang sebelumnya itu ya, itu kan langsung ngoding banyak hal gitu ya. Tiba-tiba muncul Flutter block, tiba-tiba muncullah HTTP, terus tiba-tiba harus bikin blog, harus bikin macam-macam ya. Contoh ini ya, harus bikin blog, tiba-tiba harus bikin model, ada repository, ada service, ada presentation, ada macam-macam. Nah, itu fast forwardnya. Nah, sekarang kita akan pelajarin teorinya satu persatu. Nah, terutama di masalah Flutter block. Nah, ini gimana sih? Sebenarnya apa dan gimana langkah ya yang bisa teman-teman tiru untuk mulai mempelajari suatu hal yang baru di Flutter. Sebenarnya ada langkahnya sederhana aja. Pertama, harus mau baca. Kedua, dicatat. Nah, ini yang tak highlight adalah kebiasaan dan kemauan mahasiswa sekarang untuk nyatat, terutama anak-anak IT itu rendah sekali gitu ya. Jadi ketika membaca ya tolong baca dokumentasinya gitu. Nah, itu ya sekedar dilihat, oh iya udah dibaca gitu. Habis itu nggak diambil ibroh atau tidak diambil hikmah atau tidak diambil knowledge-nya dari sebuah tulisan atau sebuah dokumentasi itu. Nah, sekarang step by step-nya ya sederhana. Teman-teman akan tahu dari codingan ini saya pakai Flutter block. Berarti nanti habis itu silahkan googling namanya Flutter blog misalkan seperti itu. Nah, sini ya. Ternyata nanti di sini tuh bakal ditemukan bahwa ini adalah sebuah library. Library ini dibawa sama nih. Dia bilang learn more at blocklibrary.dev. Nah, ini. Blocklibrary.dev inilah sumber dari manualnya. Nah, sumber dari knowledge-nya. Nah, yang di sini nanti teman-teman di setiap hal yang baru di dunia IT pasti ketemu namanya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini perlu dilakukan dua hal. Pertama, dibaca dan diambil hikmahnya dan diambil knowledge-nya. Modalnya adalah bisa bahasa Inggris. Nah, ini emang challenge paling berat sih menurutku. Kenapa? Karena semua dokumentasi dan segala macam base-nya itu bahasa Inggris, jadi teman-teman harus adaptif terhadap itu. Membaca dan memahami kalimat atau teks atau informasi dalam bahasa Inggris itu jadi penting buat anak IT. Oke, yuk kita coba ya. Kita baca. Nih, getting started gitu kan. Nah, ada yang namanya nih, in order. Nah, ini biasanya ada notes gini kan. In order to use Block, you must have Dart SDK installed on your machine. Nah, Block consists of several pub package. Nah, ini ada dibilang nih. Block ya, core block library, Flutter block, Angular block, hydrated block, dan replay block. Nah, ternyata dari sini teman-teman bisa menarik kesimpulan. Oh, ternyata nih ya cara membacanya itu ya. Dan mengikat knowledge-nya adalah dengan nambahin sebentar. Ya, nambahin informasinya tadi. Oh, ternyata ada yang namanya apa nih? Block. Ada yang namanya Flutter block. Ya. Ada yang namanya Angular block. Oh ya, macam-macam ya. Angular block. Ini kita iniin dulu. Terus ada lagi hydrated block. Ini ada lagi yang namanya replay block. Jadi ini opposite dari yang kita lakukan kemarin ya. Kalau dari yang saya lakukan kemarin, saya lihat tutorial terus saya hajar aja, saya terusin gitu sampai nyoba sampai bisa jadi. Sekarang ini baliknya, kebalikannya. Jadi ini adalah mempelajari knowledge dari sebuah informasi. Nah, ini kita ambil ya. Ini ada konsepnya, ada macam-macam. Nah, ini biasanya ditajadiin bunderan. Ini namanya bloknya, knowledge-nya. Kita tulis ya, blok. Macam-macam ternyata ya, macam-macam library. Oke, nggak apa-apa, taruh aja, kasih linknya. Nah, kenapa kok dibuat begini? Karena nanti ketika teman-teman perlu mengambil lagi informasi ini, itu
bentuknya itu sudah berbeda dengan yang ini. Jadi bentuknya sudah visual gitu ya. Nih ada hydrated block, ada yang replay block gitu ya. Ini apa nih? Macam-macam ya. Ada macam-macam library. Nah, nanti tentu saja macam-macam library ini itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kebetulan kemarin saya makainya Flutter Block. Ya, Powerful Flutter Widget. Jadi, ini adalah Flutter Widget. Jadi, Flutter Block ini adalah Flutter Widget untuk bekerja dengan block in order to build fast reactive mobile application. Jadi, kalau mau nggarap block, nggarap apa ya? Menggunakan block tapi untuk Flutter, maka kita menggunakannya Flutter Block. Jadi ini adalah kalau kita bisa tambahin ya. Nih. Ini adalah library khusus untuk Flutter kalau mau pakai block. Nah. Ya. Nah, sementara nanti teman-teman bisa cari lagi tadi ke atas apa sih block ya, segala macam dan lain-lainnya. Dah. Kita klik aja ini gitu kan. Ketemu bahwa ini gitu ya. Nah, di sini ternyata kita bisa tahu kalau di sini bilang apa? Block ini adalah core block library gitu ya. Jadi ini adalah core-nya. Sorry, ini jadi salah nih. Ini kayak gini. Dari satu core block library turun jadi macam-macam library nih. Ya, nih. Maka kalau mau paham, kalau teman-teman apa ya udah buat hierarkisnya kayak begini, maka sebenarnya kalau mau paham Flutter Block, maka harus tahu block dulu. Nah, block ini apa? Nah, maka nanti di sini jangan keburu-buru langsung lompat ke sini, karena nanti knowledge-nya bakal putus. Jadi sebaiknya ikut dulu blocknya. Blocknya apa nih? Nah, ini adalah Dart package to implement the block pattern. Ya, lihat ya, kata-katanya adalah Dart package. Dart package, bukan Flutter package. Jadi ada dua hal yang berbeda sih kayaknya. Ada yang Dart, ada yang Flutter. Nah, nanti ini bisa dipakai. This package is built to work with, nah ini Flutter Block, Angular Block, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah core-nya, baru nanti belajar yang ini. Kalau dia bilang masalah belajarnya. Jadi di sini tuh kemampuan membaca dan mempelajari pelan-pelan, bersabar dengan proses belajar itu penting teman-teman. Jadi dinikmati gitu ya. Nah, sekarang kita bisa fokus lagi ke bloknya. Tarik lagi ya. Blok nih. Nah, di sini teman-teman perlu baca juga apa nih? Goalnya adalah untuk implement block design pattern, business logic component. Nah, nanti muncul lagi blok ini ada yang namanya business logic component. Nah, ketika ada istilah yang menarik gitu ya, dijadiin aja bundaran gitu. Nanti catatannya jadi ingat. Business logic component. Business logic component itu gimana sih? Nah, ini ya. Ternyata business logic component adalah yang memisahkan antara apa? Presentation dari business logic gitu kan. Nih. Nah, ini core of the core-nya di sini nih. Jadi kita punya blok ini adalah package gitu kan. Ya. Goal-nya apa? Ini adalah sebuah package. Ya. Ini adalah package. Kalau dia itu package berarti dia harus diimport di mana? Nanti muncul diimport di pubspec YAML gitu kan. Ini goal-nya nih, memisahkan antara presentation dan business logic. Nah, memisahkan. Nah, ini proses yang membosankan teman-teman, tapi harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan nggak paham. Nah, ini ya. Presentation from business logic. Jadi, dia memisahkan antara presentation dari business logic. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu presentation, belum tahu apa itu business logic, nah itu harus dicari. Apa sih presentation, apa sih business logic? Sesederhananya, presentation itu tampilan. Ya. Ini tampilan. Ya, ini tampilannya. Ini logikanya. Ini proses bisnis. Jadi kalau ngoding itu kita satukan antara presentation, tampilan dengan business logic, itu nanti codingannya gondrong.
panjang. Makanya di sini sekarang kalau kita lihat di main Dart-nya, kita di sini nggak ngurusin sama sekali masalah data. Kita cuma panggil repositorinya, munculin datanya. Dah. Jadi di sini di presentation yang ini. Di presentation ini kita cuma ngurus tampilannya kayak gimana tok, tanpa ngurus gimana cara ngambil datanya, tanpa ngurus gimana cara handling errornya. Kita cuma nampilin kalau error tampilkan ini, kalau gagal tampilkan ini, kalau loading tampilkan ini, kalau berhasil tampilkan ini. Nah, kita di sini cuma main if state doang. Nah, inilah enaknya kita itu memisahkan antara presentation, ini presentation, dan ini business logic. Nah, business logicnya di mana? Ditaruh di sini. Datanya di mana? Ditaruh di sini. Nah, dipisah. Nah, ketika semua itu terpisah, ini bersih. Bayangkan kalau teman-teman ngoding tanpa ini, tanpa memisah-misahkan komponen dan business logic dan presentationnya, maka semuanya itu biasanya akan muncul di dalam sini. Ya, proses ngambil API di dalam screen, home screen ini, handling errornya di dalam home screen, netting tampilannya berdasarkan error juga di dalam home screen. Ya, codingan ini akan gondrong. Apalagi kalau codingannya Flutter yang pakai tree gitu, semakin panjang dan semakin ngawur. Nah, disitulah butuh yang namanya ini gitu ya. Nih. Following the block pattern facilitate testability and reusability. Nah, ini saya belum sampai reuse dan testing, tapi nanti kita bisa cari ya. Kita tambahin dulu aja, ada konsep bahwa dia bisa dipakai untuk reuse dan bisa dipakai untuk testing. Nah, ini nanti kita bakal kejar ini konsep. Oh, ini ada yang klaim bahwa dia bisa di reuse dan bisa di testing. Nanti kita cari aja ini gimana gitu kan. Terus, nah ini dia yang paling penting ini sih sebenarnya. This package abstract reactive aspect of the pattern, allowing developer to focus on writing the business logic. Jadi sebenarnya state management itu gampang-gampang susah gitu. Kita harus bikin sync, kita harus bikin stream, harus bikin apa gitu ya, yang reaktif. Jadi ketika ada data berubah, tampilan langsung berubah. Ketika ada data masuk, tampilan langsung berubah. Ketika ada data loading, tampilan harus berubah. Itu ada proses yang cukup complicated di belakang itu. Nah, dengan menggunakan library ini, dia itu handle proses reaktif. Ya, di sini si blok ini menghandle proses reaktifnya, sehingga ya kita ngodingnya tuh fokus ke business logic tanpa harus mikirin reactivity-nya. Ya. Bisa fokus business logic. Jadi yang handling masalah stream, terus masalah sync, masalah apanya, reactivity-nya itu dihandle sama si library ini. Jadi library ini mempermudah kita untuk menghandle itu tanpa harus membuat semua itu dari awal. Nah, itulah kelebihan di sini. Nah, tapi kalau teman-teman nangkepnya itu salah, itu nanti bingung. Oh, kok bisa berubah sendiri? Lo kok begini, kok begitu? Nah, itulah enaknya menggunakan library. Itu udah urusannya library, kita tinggal gitu ya. Nah, ini konsep-konsep kayak gini nih harus terpahamkan dulu dengan baik, baru nanti teman-teman bisa enjoy belajarnya. Jadi dalam satu paragraf ini doang kita sudah bisa dapat beberapa knowledge. Satu ya, blok itu adalah package. Kalau nanti dia package, nanti teman-teman bisa interpretasikan sendiri. Ini harus ditambahkan di paket pubspec YAML. Oh, ternyata goals-nya adalah membuat business logic komponen ini memisahkan gitu ya antara presentation dan business logic. Someday ketika teman-teman ngoding ya masih muncul logic di dalam presentation, berarti implementasi bloknya salah. Gitu aja. Terus kalau kebalik gitu ya, kalau ada presentation di dalam bloknya, berarti atau ada widget di dalam bloknya, itu jadi salah. Bukan widget, ada tampilan di dalam bloknya, berarti itu salah. Nih ya. Jadi di dalam blok sini, kalau ada blok sini, ada post blok, ini nggak ada urusan sama tampilan sama sekali. Di post event juga tidak ada urusan sama tampilan sama sekali. Di post state juga tidak ada nih, list view, text view gitu nggak ada. Adanya cuma murni bisnis proses. Eventnya apa, state-nya apa,
business process logiknya di sini. Sementara tampilannya ada di sini. Nah, jadi dia benar-benar kepisah antara tampilan dengan logik, dengan data, dengan yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi cara membaca library itu kayak gini dulu. Nah, ini dipahami dulu. Oh, kayak begini ya. Nanti kalau misalkan ada istilah yang tidak teman-teman ketahui, maka teman-teman harus cari, oh presentation itu apa sih? Nah, ini kebetulan karena saya sudah paham presentation itu adalah tampilan. Business logic itu apa sih? Business logic adalah logika atau bisnis proses. Logikanya gimana sih? Nah, kalau di sini kan logikanya sederhana. Di post block ini, nih kalau ada eventnya loaded atau pull to refresh, tampilkan dulu loading state, habis gitu dicoba try ambil data, kalau bisa emit loaded, kalau gagal emit fail. Dah, ya berarti ini bisnis prosesnya itu ada di sini. Logika bekerjanya aplikasi ada di sini. Kemudian di sini itu cuma tampilan aja. Kalau nah sini tanya dan kalau loading tampilannya apa? Kalau loaded tampilannya apa? Kalau gagal tampilannya apa? Kalau bukan yang ini sama sekali tampilannya apa? Udah enak kan jadinya. Jadi ketika bekerja benar-benar kepisah itu codingan. Jadi banyak konsep di dalam dunia IT, di dunia framework itu ya yang kayak gini. Dan ini harus benar-benar dipahami dan masukkan ke dalam hati. Jadi belajarnya ya kayak gini ya. Gimana saya belajar ya kayak gini. Oh, ada library baru dibaca, terus dibikin konsep-konsepnya, terus disambungkan knowledge itu dengan knowledge-knowledge-mu sebelumnya. Nah, kenapa kok saya tahu kalau ini package harus public masuk PubSpec YAML ya? Karena saya udah tahu sebelumnya. Nah, ini masukin PubSpec YAML gitu. Nah, itu dulu ya. Jadi dari satu paragraf ini kita udah dapat knowledge apa tentang blog. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya tentang ini. Oh, tiba-tiba awalnya blog, tiba-tiba jadi cubit. Cubit ini apa? Kalau bahasa Inggrisnya qubit, tapi kalau orang yang ngomong cubit gitu ya. Ini nggak apa-apa. Gampang itu. Oke. Kita lanjutkan dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar dan di ada Discord group, ada WhatsApp group juga. Oke, see you in the next videos.